Hai, namaku Vicky, aku 14 tahun. Pernahkah kamu merasa bergantung pada sesuatu? Aku tidak bisa hidup sejam tanpa internet. Seseorang merokok, seseorang tidak bisa hidup tanpa belanja. Yang lain secara rutin mengunyah sesuatu, dan aku tergantung pada jaringan sosial. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan apa yang seseorang lakukan jika akses ke obatnya dihilangkan. Aku tinggal dengan orang tuaku dan mereka akan menentang jaringan sosial. Ibuku berkata bahwa segera virtual reality akan menguasaiku. Apa yang orang tua ini mengerti? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan smartphone dengan benar. Bayangkan, mereka hanya menggunakannya untuk menelepon. Apa kamu menggunakan semua fungsi dari gadgetmu? Kepala sekolahku juga sama kolotnya. Dia melarang murid-murid untuk menggunakan internet selama kelas. Seperti dia tidak mengerti bahwa jaringan sosial lebih menarik dari pelajaran fisika yang membosankan. Aku tidak bisa menerima larangan itu. Aku segera mengumpulkan orang sepertiku untuk menyelenggarakan protes. Gurunya mengacuhkan kami, jadi aku memutuskan untuk menarik perhatian pada diriku dan melempar batu ke jendela gym. Aku pikir aku sedikit salah perhitungan. Batunya terbang langsung ke jendela dari kepala sekolah. Ups, aku dihukum karenanya. Marah, kepala sekolah memanggil orang tuaku ke sekolah dan berkata jika aku tidak berkembang, dia akan mengeluarkanku, dan aku bahkan tidak akan menjadi orang yang sukses. Pernahkah orang tuamu dipanggil ke sekolah? Maka kamu jelas akan mengerti. Di rumah ayah berteriak padaku dan berkata bahwa sekarang aku akan tinggal di kamarku selama seminggu, tanpa internet. Ayah mengambil teleponku, laptop, dan tablet dariku. Aku dalam syok. Aku tidak berpikir demikian. Aku akan memberikan mereka mimpi buruk sampai mereka masih akan meyakinkanku untuk kembali ke dunia virtualku. Segera setelah ayahku pergi, ibuku membawa perlengkapan melukis, catur, dan sebuah coklat. Manisan, games, apa dia bercanda? Aku memutuskan untuk mogok makan sampai aku mendapatkan setidaknya smartphone-ku kembali. Perutku sudah berbunyi, tapi aku bersikeras. Untuk menakuti ayah dan ibuku, aku mulai menghancurkan kamar. Jika ayah mengunciku, aku akan menghancurkan tempat ini. Ibuku berdiri dengan keras kepala di depan pintu, menyuruhku berhenti berteriak. Aku menikmati membuat orang tuaku marah dan mendengar ibuku meloncat ketika aku menendang pintunya. Malamnya aku sangat lelah terkunci. Aku memiliki ide untuk kabur dari jendela. Dan kenapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya? Pelarianku tidak berhasil. Ayahku menangkapku. Sebagai hukuman, dia mengunciku di kamar mandi dan berkata padaku bahwa itu untuk kebaikanku. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Tidur di kamar mandi sangatlah tidak nyaman. Paginya aku merasa sangat kelelahan. Aku ingat bahwa aku belum makan sejak kemarin. Rasa laparku membuatku lebih marah pada orang tuaku. Untuk sedikit rileks, aku membuka air panas. Tak lama aku mendengar suara aneh. Mereka jelas ada di suatu tempat yang dekat. Apa aku menjadi gila? Tidak. Ini adalah penyiksaku yang berbicara dan tertawa di dapur seperti tidak ada yang terjadi. Mereka tidak peduli bahwa anaknya tak lama layak menjadi gila tanpa internet. Sementara aku berendam dan mendengar gangguan, satu dari orang tuaku menyelipkan catatan dari bawah pintu. Mereka menyuruhku bermeditasi. Beraninya mereka. Mimpi. Aku akan memenangkan kembali internetnya. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku menghabiskan 2 jam ke depan berlari di sekeliling kamar mandi, menyusun balas dendam. Bagaimana aku meyakinkan moyangku bahwa aku tidak bisa hidup tanpa smartphone? Lagi pula tidak ada yang lebih brilian daripada berpura-pura aku merasa sakit. Aku akan membuat keributan besar. Aku akan sengaja memukul pintu jadi ibuku akan mengecekku dan bertingkah seolah aku akan pingsan. Rencanaku gagal. Menyiapkan demonstrasi untuk pingsan, aku memutuskan untuk memecahkan cermin dengan tanganku dan melukai diriku dengan pecahannya. Takut, aku menjerit dan mulai memanggil ibuku seperti seorang gadis kecil. Ketika ibuku melihatku sampai kuping dengan darah, dia hampir pingsan ketakutan dan segera mulai menolongku. Sementara ibuku mengobati tanganku, aku malu akan kelemahanku sendiri. Jadi dengan sebuah niat jelas, aku mengirim ayahku ke neraka karena dia menawarkan untuk membacakanku dongeng.
Aku akan menunjukkan padanya bagaimana mengingat masa kecil. Di pagi hari ketiga tanpa internet, aku lelah akan kekosonganku. Jadi aku mulai membaca. Itu sudah lama sejak aku membaca sebuah buku. Membaca membuatku terkagum, dan aku hanya berhenti membaca di malam hari. Sebelum aku pergi tidur, aku mendengarkan suara orang tuaku di dapur. Aku penasaran apa yang mereka bicarakan. Mungkin tentang betapa buruknya anak mereka. Aku seketika ingat bagaimana takutnya mereka ketika mereka melihat tanganku dengan darah. Aku berpikir terlalu jauh dan memperlakukan orang tuaku terlalu kasar. Pernahkah kamu menyesali aksimu? Di hari keempat, aku memutuskan untuk berhenti membuli orang tuaku dan mengganti taktikku. Aku akan bicara dengan mereka, menjelaskan pada mereka kenapa aku butuh internet, dan mereka akan menemuiku di tengah jalan. Selama setengah hari, aku muncul dengan solusi untuk melindungi kecanduan internetku. Aku bisa dengan cepat menyebutkan keuntungan dari internet, tapi terhambat di kerugiannya. Aku seketika menyadari bahwa aku tidak tahu apapun tentang hidup di luar dunia virtual. Jadi untuk 2 hari berikutnya, aku mengeksplorasi kehidupan nyata. Aku melakukan segala yang aku bisa di ruangan terkunci. Aku bersih-bersih, selesai membaca buku, melihat lemariku, dan bahkan menyelesaikan lukisan yang kumulai tahun lalu. Ibuku menggunakan trik pintar. Dia membuat pancake favoritku dengan stroberi. Aku hampir berterima kasih padanya, tapi lalu aku ingat bahwa aku tersinggung dan perlawananku belum berakhir. Di malam ke-6 dari hukumanku, aku tidak bisa tidur. Aku segera berpikir bagaimana aku bisa membiarkan diriku untuk rileks. Orang tuaku menungguku untuk menyerah. Mereka hanya tidak peduli apa yang aku pikirkan. Mereka mengunciku di sini seperti kriminal, dan mereka membawakanku makanan setiap jam seperti di sebuah penjara. Marah lagi, aku memutuskan untuk kabur dari tahanan. Kali ini aku akan memperhitungkan semuanya dan rencanaku tidak akan gagal. Aku pergi ke kamar mandi, menyalakan kedua keran dan menyumbatnya. Mari lihat bagaimana mereka akan bereaksi dengan banjir. Airnya dengan cepat naik. Aku sudah siap akan air semata kaki. Aku berharap orang tuaku akan menyukai shower langit-langit. Setengah jam kemudian orang tuaku lari ke kamarku. Sementara ayahku sibuk dengan kerannya, dan ibuku pusing, aku dengan cepat lari keluar pintu yang terbuka. Ketika aku melihat teleponku di meja dapur, aku segera mengambilnya dan lari keluar rumah. Setelah kabur dari rumah untuk setengah kilometer, aku dengan aman bersembunyi di belakang tong sampah, dan akhirnya bisa online. Sementara aku ada di isolasi, teman-temanku membuat banyak post foto baru. Aku tidak bisa mendapat like sebanyak itu sepanjang hidupku sekarang. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku sudah ada di internet berjam-jam. Sial, apa aku berubah? Aku duduk di sampah dan menyukai foto. Sekarang mungkin sudah ada air di seluruh rumah. Bagaimana jika ayah dan ibu tidak bisa melakukannya tanpaku? Aku adalah orang yang menyebabkan banjir dengan kedua tanganku, dan kita baru saja melakukan perbaikan. Itu gelap ketika aku tiba di rumah. Aku menyelinap melalui pintu dan pergi ke dapur. Ayah dan ibu meminum kopi dalam kesunyian. Mereka lelah. Mereka memiliki lingkaran di bawah mata, dan ibu terlihat sedih. Aku tidak memperhatikannya. Aku sangat malu akan perbuatanku. Aku mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf. Ayahku tidak menghukumku. Orang tuaku tidak memanggilku ke meja dan ayahku membuatkan kopi. Ketika ibuku melihat bahwa aku baik-baik saja, dia menjadi ceria. Ternyata ayah saat remaja juga hampir membuat rumah kebanjiran. Itu mengejutkan bahwa orang tuanya tidak mengizinkan dia pergi ke konser rock. Jadi dia memutuskan untuk membuat banjir karena protes. Ya, itu mungkin keturunan. Kita berbincang lebih dari 1 jam. Aku tidak pernah berpikir orang tuaku sangat menarik. Kamu bisa tertawa akan candaan ayah sampai menangis. Dan ibu baru saja menonton film yang baru saja aku dengar. Aku bahkan tidak tahu dia mengikuti film-film terbaru. Untuk menyelesaikan masalah, kita memutuskan untuk pergi ke bioskop sebagai keluarga. Itu menarik, karena aku terbiasa menonton film di internet. Ketika aku terbangun di hari ke-7, aku merasakan untuk pertama kalinya bahwa aku tidak mengunjungi jaringan sosial. Walaupun teleponku ada di samping, ayahku tidak mengambilnya. Sebelumnya aku akan segera menulis temanku dan melihat akun temanku. Tapi sekarang, aku memutuskan untuk mematikan teleponnya, sehingga aku tidak terganggu. Lagi pula mereka berkata meditasi membutuhkan konsentrasi. Setelah 7 hari tanpa internet, aku menyadari bahwa kehidupan nyata tidak semembosankan yang aku kira. Aku terbiasa menjadi robot yang hanya bisa membuat post dan menghitung like. Sekarang aku bisa menghabiskan waktu dengan seluruh keluarga yang menyayangi dan membutuhkanku. Aku masih malu di depan orang tuaku karena bertingkah buruk. Untungnya mereka memaafkanku. Aku ingin kamu bisa menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-temanmu dan secara nyata, bukan online.
Jika kamu menyukai ceritaku, maka like dan subscribe channel ini. Nikmati setiap harimu.